Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita pada malam hari ini waktu New Jersey pada hari Selasa tanggal 7 September. Beberapa hari saya tidak bersama-sama dengan Anda oleh sebab Labor Day weekend ya. Di beberapa anggota kami juga harus pergi keluar dan puji Tuhan tadi malam walaupun saya tidak bisa bersama-sama dengan Anda tapi Pendeta Muda Tulus sudah membagikan pelajaran sekolah sahabat kita dalam acara ibadah kita. Jadi pada saat ini kita bersyukur kita dapat bersama-sama kembali. Saya dapat juga tadi melihat Om Pendeta Rain Kesaulia yang sudah bersama-sama dengan kita kembali di acara Zoom. Puji Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang surga sudah berikan kepada Om Pendeta Rain. Baik saudara sekalian, seperti biasa sebelum kita memulaikan acara kita dengan doa, kita akan mendengarkan dulu satu lagu pujian. Dan doa buka sebentar akan dibawakan oleh ayah saya, Pendeta Alex Rantung. Silakan, Dek. Muliakan Allah, agung karyanya, karena kasih-Nya diberikan putranya. Korbankan nyawanya bagi manusia, gerbang keselamatan terbuka sudah. Puji Dia, puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, puji Dia, mari bersoraklah. Datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah, besar kuasa-Nya. Baik, saudara sekalian, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh ayah saya, Pendeta Alex Rantung. Oke. Kedengaran suara? Kedengaran. Silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Semawi yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa pengasih penyayang, dan telah menyerahkan Putra Yesus Kristus datang ke dalam dunia, di dalam satu inkarnasi Allah menjadi manusia. Mingle vitas, bersama-sama dengan kita umat manusia, bahkan mati di atas bukit Golgota untuk selamatkan kami, mengambil alih kematian yang kekal, dan memberikan kepada kami hidup yang kekal. Untuk itu kami sangat bersyukur dan berterima kasih pada Bapa yang telah menyelamatkan kami melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan pada saat ini, hari Selasa malam di Amerika dan pagi hari Rabu di Indonesia, kami datang di hadapan hadirat Bapa, membawakan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menjadi bagian kami. Kami dapat berita tentang kematian-kematian yang terjadi di Indonesia dan di beberapa tempat yang lain. Tetapi kami bersyukur kami mendapatkan kesempatan untuk mengikuti setiap malam acara kebaktian dan setiap hari Sabat untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Untuk itu kami berdoa menyerahkan Pendeta Stephen Rantung untuk menyampaikan pembahasan firman Tuhan pada hari Selasa petang ini di Amerika. Kiranya dapat dituntun oleh Roh Kudus untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan yang dapat menguatkan iman kami, agar iman kami tetap teguh, tidak goyah, tetap setia, hingga sampai hari Maranatha Tuhan datang, selamatkan kami. Berkati kami semua yang mengikuti acara ini, kiranya segala sesuatu yang dapat kami peroleh akan dapat menguatkan iman kami, dan akan membawakan kehidupan kami untuk selalu dekat
dan berserah kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan memberikan kepada kami iman yang teguh yang tidak goyah, tetap setia terus. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Tuhan berkati kami semua ya Bapa, karena kami persembahkan doa kami hanya dalam nama Yesus Tuhan, penebus dan juru selamat kami. Amin. 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 Terima kasih banyak Papi ya, ayah saya yang sudah membawakan doa buka. Baik saudara sekalian, mari kita mengikuti pelajaran kita yang sudah sepanjang 1 minggu ini dengan judulnya adalah merindukan lebih banyak. Jadi ada hal yang kita rindukan lebih banyak pada hari Minggu, walaupun kita tidak bertemu, saya percaya Anda telah mempelajari bagaimana kita dapat menjadi pengikut daripada Musa, apa yang terjadi pada saat bangsa Israel keluar dari dari perhambaan di Mesir, ya. Dan juga kemudian Tuhan memberikan contoh ritual korban yang sudah dibawakan oleh pendeta muda Tulus Nenggolan. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang contoh perhentian, ya. Ini adalah pelajaran kita pada saat ini, contoh perhentian. Jadi inilah yang kita akan, seperti biasa saya akan coba bacakan terlebih dahulu, ya, bacakan terlebih dahulu untuk pelajaran kita. Baik saudara, selain contoh-contoh yang kita telah lihat bagaimana keadaan orang Israel pada saat mereka keluar dari perhambaan di Mesir, ya, contoh-contoh melalui baptisan di air, ya, seperti begitu, dan hal lainnya. Selain contoh-contoh yang kita telah lihat, gagasan tentang contoh dan simbol juga dapat diterapkan pada konsep istirahat Alkitabiah. Untuk melihat ini, kita pergi ke kitab Ibrani di Perjanjian Baru. Bacalah Ibrani 4 ayat 11 sampai ayat 1 sampai 11. Apa janji yang tersisa yang dimaksudkan dari memasuki perhentiannya? Janji apa ya? Bagaimana pengalaman Israel selama keluaran dan pengembaraan di padang belantara memberikan wawasan tambahan tentang gagasan memasuki perhentian Allah. Ibrani 4, mari kita lihat, penting sekali atau bagus sekali untuk kita pelajari atau kita baca bersama ya. Ibrani 4 ayat 1 sampai 11 katakan, ketika itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Jadi dalam satu perhentian yang Tuhan tawarkan, keselamatan dengan kata lain ya, perhentian keselamatan yang Tuhan telah janjikan itu masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, kepada umat-umat perjanjian lama ya. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi mari kita lihat bahwa kitab Ibrani, seperti namanya Ibrani ya, ini ditujukan kepada orang-orang Kristen mula-mula. Orang-orang Kristen mula-mula, siapa mereka? Itu orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi, apa masalahnya dengan orang Yahudi Kristen mula-mula di zaman Perjanjian Baru? Masalah dengan mereka adalah mereka masih mencoba untuk melihat bahwa keselamatan itu melalui apa? Perbuatan mereka, melalui tindakan-tindakan ritual-ritual, upacara-upacara yang masih harus mereka miliki walaupun mereka sudah tahu tentang Kristus, walaupun mereka sudah menerima Kristus, kasih karunia-Nya. Tetapi bagi mereka masih tentang apa ya? Tentang perbuatan, ya. Perbuatan apa? Yaitu seperti pada saat seperti kita sudah pelajari, pendeta muda Tulus sudah membahas tentang hal tersebut ya, tentang upacara-upacara korban dan lain sebagainya. Jadi mari kita lihat ada masalah yang sedang terjadi kepada orang Kristen Ibrani mula-mula yang coba dijawab oleh penulis kitab Ibrani yang tidak lain adalah Rasul Paulus sendiri ya. Jadi kemudian mari kita terus baca ayat 3. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh, pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dengan segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena apa? Karena ketidaksetiaan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini,
jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi dihubungkanlah tentang hari apa? Hari Sabat, hari ketujuh ini juga dengan dihubungkan dengan apa? Satu apa? Hari pembebasan, yaitu ada saat pembebasan juga yang Tuhan telah berikan kepada orang-orang Israel. Dan itu juga dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kenapa? Karena di dalam keselamatan itu ada apa? Ada kelegaan, ada kedamaian, ada satu apa? Perhentian. Ya, ada satu perhentian di mana kita masuk menghadap, menghargai pencipta kita dan kita sebagai ciptaannya. Ibrani 4 ayat 9 kemudian katakan, ayat 9 katakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Mari kita lihat ya hubungannya, fokus ya dari pelajaran bacaan kita yang dinyatakan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Tema ketekunan dan kesetiaan itu sangat penting di sini. Meskipun ayat-ayat kita baca Ibrani 4 ayat 1 sampai 11 berbicara tentang Sabat hari ketujuh, fokus utama dari ayat-ayat ini dan apa yang muncul sebelumnya dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai 19 sebenarnya adalah panggilan bagi umat Allah untuk bertahan dalam iman. Untuk bertahan dalam iman, yaitu untuk tetap apa? Setia kepada Tuhan dan Injil. Setia. Kenapa? Karena pada saat kita bertahan dalam iman, setia kepada Tuhan dan Injil, kita menemukan peristirahatan yang sejati. Kita menemukan apa? Keselamatan yang sejati. Seperti pada saat kita masuk ke Sabat hari yang ketujuh, kita menemukan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang beda daripada hari-hari lainnya. Yaitu pada saat yang sama, dengan kata lain, pada saat kita bertahan dalam iman, kita memiliki kehidupan yang berbeda dengan kehidupan di luar iman. Dengan kehidupan yang di luar iman. Dimintakan kita tetap apa? Setia, dengan kata lain ya. Bagian-bagian ini mengingatkan pembaca untuk mengambil pelajaran yang dipelajari dari tuntunan Allah di masa lalu. Kita harus perhatikan dengan serius. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga Ibrani 4 ayat 11. Perhatikan, ini adalah satu apa? Kesempatan. Ini adalah satu kesempatan. Israel memang telah mendengar Injil. Ayat melanjutkan ya. Tetapi firman itu tidak menjadi satu keuntungan bagi mereka. Bukannya iman mereka dikuatkan dengan percaya dan penurutan. Tetapi yang terjadi dengan orang Israel apa? Mereka memilih pendurhakaan. Bandingkan dengan Ibrani 3 ayat 7 sampai 15. Dan apa yang terjadi dengan demikian dengan pendurhakaan mereka? Mereka tidak pernah mengalami istirahat yang Allah inginkan untuk mereka. Ya. Siapa saja pada saat kita berada di luar Allah, kita tidak mendapatkan istirahat. Seperti seharusnya kalau kita masuk ke Sabat hari yang ketujuh untuk beristirahat ya, kita memiliki satu istirahat, tapi pada saat kita melanggar, tidak ada lagi istirahat tersebut bagi kita. Kenapa? Karena kita sendiri tidak taat, dengan kata lain. Ibrani 4 ayat 3 menunjuk pada hubungan erat antara iman dan istirahat. Kita dapat masuk ke dalam perhentiannya hanya ketika kita percaya dan mempercayai Dia yang menjanjikan istirahat dan yang dapat memenuhi janjinya ini. Dan tentu saja itu adalah Kristus Yesus. Bacalah kembali Ibrani 4 ayat 3. Apa masalah utama yang dirujuk dari orang-orang tersebut? Tidak taatan ya. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hal ini untuk diri kita sendiri? Kita yang telah memiliki Injil. Apa itu pelajarannya? Injil itu diberitakan juga kepada kita sama seperti kepada mereka. Supaya apa? Supaya kita tidak mengulangi ketidaktaatan mereka. Ketidakpenurutan mereka itu diberikan kepada kita supaya kita jangan mengikuti kesalahan mereka. Komunitas Kristen mula-mula menerima wahyu Allah sebelumnya, apa yang kita sebut dengan istilah perjanjian lama, dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah.
korban untuk dosa-dosa mereka. Dan dengan iman dalam korban itu mereka dapat mengalami keselamatan di dalam Yesus dan istirahat yang kita persembahkan di dalam Dia. Bagaimanakah pemahaman tentang apa artinya diselamatkan oleh darah Yesus menolong kita masuk ke dalam jenis perhentian yang dapat kita miliki dalam Yesus? Mengetahui bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia dan bukan oleh perbuatan, Inilah ya satu poin ya, kita berada dalam satu keadaan, satu kehidupan di mana kita dalam segala sesuatunya itu kita sangat resah. Kita selalu berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita pikir akan dapat memberikan kelegaan, istirahat, kedamaian yang sesungguhnya. Kita pikir kalau saya punya rumah, kalau saya punya mobil, kalau saya punya uang di bank $1 juta, $2 juta, $3 juta, dan lain sebagainya, maka saya akan apa? Saya akan mendapatkan damai tersebut, kelegaan tersebut, istirahat tersebut. Tetapi coba kita lihat pada saat kita berada di luar Tuhan, maka tujuan tersebut kita tidak akan pernah apa? Kita tidak pernah dapat. Kenapa? Kita kehilangan fokus. Kita tidak tahu apa yang kita sedang lakukan atau sedang kita kerjakan saat itu. Apa goal kita? Tujuan kita yang sesungguhnya. Ya, kita seringkali berusaha dengan begitu keras, tetapi kita tidak tahu goalnya itu apa. Ya, ada satu cerita yang menarik yang saya percaya kita semua sudah sering dengar. Tapi mari kita dengar kembali cerita ini ya. Tentang seorang nelayan yang baru muncul sore hari, seakan-akan ya kelihatan baru sore hari, baru dia mencoba untuk apa? Mengail. Dan dia hanya mengailnya itu dengan cara yang sangat simpel. Ya. Dia hanya mengail di tepi apa? Di tepi pantai. Ya, di tepi pantai. Suatu hari dikatakan, seorang nelayan sedang memancing di pantai yang indah. Dan tali pancingannya dilemparkan ke ombak biru yang berkilauan. Dia sedang menikmati hangatnya matahari sore. Dan prospek menangkap ikan pada saat yang bersamaan. Jadi menikmati ya sore hari, matahari sore, dan prospek untuk menangkap ikan. Saat itu seorang pengusaha datang berjalan-jalan di pantai, mencoba untuk menghilangkan stres dari hari kerjanya. Dan pengusaha ini memperhatikan nelayan yang berdiri di tepi pantai dan memutuskan untuk mencari tahu mengapa nelayan itu memancing di pinggir pantai daripada bekerja lebih keras untuk mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Kenapa sore hari ya? Kenapa enggak dari pagi lah? Kata dia mungkin dia perhatikan ya dari tempat dia beristirahatnya itu dia perhatikan, enggak ada, dia baru sore muncul ini nelayan tersebut. Lalu dikatakan apa? Kamu tidak akan menangkap banyak ikan dengan cara itu, kata pengusaha itu kepada nelayan itu. Kamu seharusnya bekerja lebih keras daripada hanya memancing di pinggir pantai di sore hari. Lalu nelayan itu menatap ke arah pengusaha itu, tersenyum dan menjawab, dan apa upahnya bagi saya? Apa upahnya bagi saya? Wah, kamu bisa memancing dengan jaring kalau kamu bisa menangkap dari pagi dan sore ya. Kamu dapat lebih banyak ikan dan kamu dapat membeli jaring, dan dengan jaring yang lebih besar kamu akan menangkap lebih banyak ikan lagi. Adalah jawaban pengusaha itu. Lalu apa upahnya bagi saya? Tanya si nelayan masih tersenyum. Pengusaha itu menjawab, Anda akan menghasilkan uang dan Anda akan dapat membeli perahu yang kemudian akan menghasilkan tangkapan ikan yang lebih besar lagi. Dapat menangkap ikan yang lebih besar lagi. Ya. Lalu apa lagi dia katakan? Nelayan itu katakan, lalu apa upahnya lagi bagi saya? Tanya si nelayan itu lagi. Si pengusaha mulai sedikit kesal dengan pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh si nelayan. Kamu tentunya kalau kamu dapat membeli perahu, ya kamu dapat membeli perahu yang kemudian lebih besar lagi dan mempekerjakan beberapa orang untuk bekerja untukmu, kata si pengusaha tersebut. Lalu apa upahnya bagi saya? Ulang nelayan itu. Lalu pengusaha itu semakin marah. Apakah kamu tidak mengerti? Anda dapat membangun armada kapal penangkap ikan, berlayar ke seluruh dunia dengan armada tersebut, dan membiarkan semua karyawan Anda menangkap ikan untuk Anda. Ya. Dengan kata lain, semakin berhasil, Anda akan semakin lebih berhasil. Lalu sekali lagi nelayan itu bertanya, lalu apa upahnya bagi saya?
Pengusaha itu merah karena marah dan berteriak pada nelayan itu. Tidakkah kamu mengerti bahwa kamu bisa menjadi sangat kaya sehingga kamu tidak perlu bekerja lagi untuk mencari nafkah, dan kamu atau Anda dapat menghabiskan sisa hari Anda berdiri di pantai ini melihat matahari terbenam, dan Anda tidak akan pusing dengan keadaan di dunia pada saat Anda sudah apa? Sudah pensiun, sudah selesai mencari nafkah yang banyak bagi Anda. Lalu nelayan itu masih tersenyum. Dia melihat ke atas dan berkata, dan menurut Anda, apa yang sedang saya lakukan sekarang? Apa yang sedang saya lakukan sekarang? Jadi tentu saja kita sering mendengarkan kisah ini yang mengajarkan hidup dengan apa ya? Saya tidak katakan bahwa kita tidak boleh bekerja keras. Kita sudah pelajari minggu lalu bagaimana kita diharapkan untuk apa ya? Bekerja dengan sebaik-baiknya, seakan-akan kita bekerja untuk Tuhan. Bekerja keras, tapi poin seperti pelajaran ini untuk apa? Apa upahnya bagi saya? Pertanyaan lain tersebut ya. Walaupun ini mengajarkan tentang apa? Usaha mengajarkan kepada kita untuk mengetahui apa kira-kira goal kehidupan kita. Setelah kita bekerja keras banting tulang, kira-kira apa? Apa ujung-ujungnya untuk apa? Ya, kita pikir saya bekerja keras untuk keluarga saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya. Lalu kita tidak meluangkan waktu untuk mereka. Apa upahnya nantinya bagi saudara dan saya? Ya. Jadi dengan kata lain ini satu pertanyaan yang untuk menjawab pertanyaan apa kira-kira goal kita, ya, goal kita. Nah, banyak tentu saja ya usaha-usaha yang manusia lakukan untuk bekerja sekeras-kerasnya, ya, bekerja sekeras-kerasnya agar supaya kita dapat menikmati hidup selama-lamanya, dengan kata bukan selama-lamanya tapi selama yang bisa kita lakukan. Ada mungkin Anda pernah mendengar ya satu istilah FIRE. Ya, mungkin Anda mendengarkan satu pergerakan di Amerika Serikat yang dikenal dengan istilah FIRE. Yaitu apa arti istilah FIRE ini adalah Financial Independence, FI, Financial Independence, Retire Early, FIRE. Kita memiliki apa? Independen. Kita dapat apa? Secara finansial kita berkecukupan sehingga kemudian kita apa? Dapat pensiun dini, dengan kata lain. Jadi retirement bagi pergerakan ini, retirement is not an age. Kita sering kali dengar, oh orang Indonesia kalau kita pensiun itu nanti usia 65, kalau pegawai kalau tentara mungkin pensiun 55 ya. Jadi seringkali pensiun itu, masa pensiun itu dihubungkan dengan umur ya. Tetapi bagi FIRE movement ini, bagi financial independence, retire early ini, retirement itu bukan satu apa? Dihubungkan dengan apa? Dengan umur. Tetapi dihubungkan dengan apa? Dengan apa pencapaian finansial Anda. Jadi goal dari FIRE movement ini adalah kalau bisa Anda simpan uang sebanyak-banyaknya. Kalau bisa Anda simpan atau investasikan uang itu 50-75% dari pendapatan Anda apa? Anda simpan betul-betul. Kenapa? Kalau Anda bisa capai goal ini, maka di antara umur 30 sampai 40 Anda bisa nikmati hidup. Anda bisa nikmati hidup ya, Anda bisa retire ya. Anda bisa retire. Nah, apakah ini memang satu ekstrim lain yang kita bisa lihat seperti ekstrim daripada apa ya pengusaha tersebut ya, FIRE movement ini, atau mungkin kita dapat melihat ada hal lainnya yang dapat kita lihat sehubungan dengan hal tersebut. Nah, Anda mungkin pernah mendengar satu quote atau statement yang dibawakan oleh Albert Einstein. Ini sebenarnya bukan tulisan ketikan, tapi ada satu tulisan tangan Albert Einstein di satu kertas, dan ini kutipannya. Dan kutipan Albert Einstein ini, kertasnya itu dilelang dan menghasilkan uang 1,3 juta dolar Amerika. Dan apa itu kutipan tersebut? Dikatakan ini yang ditulis oleh Albert Einstein. Hidup yang tenang dan sederhana membawa lebih banyak kebahagiaan daripada mengejar kesuksesan yang dikombinasikan dengan kegelisahan terus-menerus. Kegelisahan terus-menerus. Apakah kita harus hidup? Ya, harus terus-menerus hidup dalam kegelisahan untuk mencapai kesuksesan, pencapaian keuangan dan hal-hal lainnya di dalam kehidupan kita? Seperti pertanyaan nelayan tadi. Lalu apa
upahnya bagi kita. Ya, apa upahnya bagi kita? Kita, pada saat kita mengejar istirahat yang sesungguhnya, seperti yang fire movement ini. Banyak orang-orang yang katakan ini satu hal yang impossible. Ini satu hal yang impossible, bahkan tidak bagus untuk kita capai. Bagaimana mungkin kita akan berusaha untuk mungkin hanya makan bubur, hanya sampai satu peti, itu kita penuh dengan uang, dengan kata lain ya. Baru kita hidup, menikmati hidup ya. Makan hanya bubur dan lain sebagainya. Itu nggak mungkin. Itu tidak baik untuk mengikuti fire movement tersebut. Jadi bagaimana caranya? Istirahat yang sejati. Nah, kalau kita lihat apa yang telah diusahakan oleh manusia untuk mendapatkan istirahat yang sejati, pada umumnya tidak dapat terjadi. Pada umumnya tidak dapat tercapai. Kenapa? Karena pada saat kita mencoba untuk mencari istirahat di dalam diri kita sendiri, kita tidak akan pernah mencapainya. Firman Tuhan sudah cukup jelas menjadi pelajaran kita sepanjang pelajaran sekolah sahabat kita untuk 3 bulan ini ya, bahwa istirahat yang sejati itu hanya di dalam apa? Di dalam Yesus. Hanya dapat kita peroleh saat kita berada di dalam Yesus. Marilah kepadaku, bukan carilah bagimu. Semua yang letih dan berbeban berat, carilah kelegaan dari dalam dirimu. Tidak. Firman Tuhan katakan bahwa kelegaan tersebut, istirahat tersebut, pause tersebut, stop tersebut, hanya kita dapat peroleh di dalam apa? Yesus, kelegaan atau rest, anapauso, bahasa Yunani atau Grikanya anapausonya. I will give rest, I will give pause. I will make it stop. Dengan kata lain, hanya Tuhan yang bisa. Kenapa? Karena pada umumnya manusia, walau ada orang yang berpikir bahwa dia akan beristirahat, tapi by nature kita tidak dapat beristirahat. By nature. Tadi malam setelah kami menikmati alam di Pennsylvania ya, sekali lagi terima kasih Pendeta Muda Tulus sudah memimpin ya. Kami sempat menyempatkan untuk singgah di tempat daripada Saudari Eti Sumanti, dan di tempat daripada Saudari Eti di rumahnya ada 2 anjing kecil. Ya, anjing kecil itu sangat lincah, anjing hybrid, sangat lincah, wah gerak terus lari kiri kanan dan lain sebagainya. Ya, begitu kami datang, saya datang karena sudah pernah bertemu dengan anjing-anjing tersebut, wah mereka akan lompat-lompat mencari perhatian saya. Dan apa yang dapat menghentikan anjing-anjing ini dari apa? Dari pergerakannya itu. Pada saat Anda angkat mereka, Anda taruh di dada Anda ya, lalu Anda elus-elus. Itulah saat di mana anjing tersebut dapat berhenti dari segala aktivitas kegelisahannya ya. Aktivitas kegelisahannya. Kita semua adalah manusia-manusia yang gelisah. Kita semua. Saya tidak katakan kita seperti anjing, tidak ya. Tapi kita adalah manusia-manusia gelisah yang mencoba untuk selalu mencari istirahat. Ya, itulah memang betul kita harus mencari istirahat. Dengan tidur seperti pelajaran kita mula-mula, atau mungkin seperti yang kami lakukan, kita coba untuk pause sejenak ya. Tapi pada saat kita beristirahat sejenak ya, apa kira-kira konsep istirahat yang sejati yang dapat kita miliki? Apakah istirahat itu berarti bahwa kita pensiun, berhenti bekerja, kita rileks, kita tidur di tepi pantai sambil membaca, atau mungkin kita nonton Netflix, ya, nonton film? Itulah arti daripada konsep istirahat. Seringkali pada saat kita pada saat kita bahkan berhenti bekerja seperti setelah pensiun, kita tidak bagus kalau kita hanya hanya duduk-duduk. Kita terus harus terus beraktivitas. Ya. Saya baru saja tadi sebelum pergi ke tempat ini, saya dengan istri saya baru berjalan ada satu taman di belakang kompleks kami ya, Roosevelt Park. Saya melihat satu pasangan suami istri, suaminya sudah tidak bisa lagi jalan karena ada habis operasi bypass. Dia sudah berumur 86 tahun, tapi setiap sore, walaupun dia dengan walkernya, dia duduk di taman ini untuk mendapatkan sinar matahari. Istrinya itu 80-an tahun juga, itu yang masih berjalan. Hebat sekali, setiap hari kami selalu melihat pasangan ini. Walaupun suaminya tidak bisa berjalan, tapi istrinya masih 80 tahun. Dan seringkali kami kalau berjalan dengan ibu tersebut, itu seringkali kalah. Karena ibu itu 80 tahun tuh masih lincah sekali dia Masih lincah sekali berjalan. Jadi saya lihat ini tidak seperti konsep istirahat ya.
Tidak seperti orang yang hanya kalau pensiun istirahat, mungkin mau duduk-duduk. Tidak. Baik, mari kita lihat ya. Istirahat yang sejati itu bukan dari apa yang kita lakukan atau apa yang kita tidak lakukan. Tetapi istirahat yang sejati itu, pelajaran kita katakan itu adalah di dalam apa? Di dalam Yesus. Tentu saja penting bagi kita untuk exercise seperti yang saya katakan. Penting bagi kita untuk sekali-sekali kita dapat apa? Cuti, melihat alam ya, seperti yang saya suka lakukan dengan istri ya. Tapi di dalam segala sesuatunya itu, walaupun kita lakukan tersebut, hal-hal tersebut, exercise, cuti, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak memiliki Kristus dalam kehidupan kita, maka kita tidak memiliki istirahat yang apa? Istirahat yang sejati. Tapi inilah manusia. Kita mencoba selalu untuk mencari istirahat kita masing-masing. Ya, kita selalu mencari istirahat kita masing-masing. Tapi firman Tuhan sudah cukup jelas. Ya, Ibrani 3 ayat 4 kalau kita lanjut kita hubungkan antara Ibrani 4 yang kita sudah baca ya. Itu terjadi. Manusia tidak akan terjadi karena mereka tidak mau taat. Tidak ada ketaatan. Ibrani 3 ayat 18-19. Siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke dalam tempat perhentiannya yang sudah Tuhan nyatakan tidak akan bisa beristirahat. Kenapa? Karena mereka tidak taat. Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk ke tempat perhentian oleh karena ketidakpercayaan mereka. Tuhan banyak kali Tuhan sudah katakan, percaya kepadaku, beriman kepadaku. Jangan gelisah, jangan khawatir. Percaya, burung-burung saja dapat aku berikan kehidupan. Percaya. Tapi banyak orang yang tidak percaya. Bahkan tidak percaya bahwa Tuhan sudah melimpahkan berkat itu 2 kali mana diberikan hari Jumat. Masih mau mencari mana pada hari Sabat. Tuhan katakan kamu tidak taat. Kamu tidak percaya. Dan Ibrani 3 ayat 18-19 juga diulangi dalam Ibrani 4 ayat 6. Sudah jelas. Ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberikan kabar kesukaan itu tidak masuk. Ada orang yang kemudian masuk. Tapi orang yang sudah lama menerima kebenaran, yang sudah sering mendengar kebenaran tentang Sabat, atau bahkan sudah menjadi pengikut Tuhan, sudah menerima Yesus Kristus, sudah berbakti di hari Sabat, tapi kemudian apa yang terjadi? Mereka tidak taat terus-menerus, tidak konsisten di dalam ketaatan mereka. Ini jadi bahaya ya. Ini dapat menjadi bahaya di gereja waktu dari beberapa sahabat ini ya. Saya tidak ingin sebutkan namanya, tapi ada anggota-anggota Visa katakan, pendeta ini betul-betul apa yang dikatakan firman Tuhan ini betul-betul terjadi. Apa itu? Bahwa di akhir zaman orang yang sudah lama dalam gereja itu justru keluar, orang yang baru itu yang tidak tahu apa-apa justru mereka yang masuk ke dalam gereja. Dan ini mungkin ini yang boleh kita lihat ya, seperti ayat Ibrani 4 ayat 6 ini. Kenapa? Yang sudah lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan, yang sudah menerima kebenaran tentang Sabat. Tetapi kemudian melempem keluar. Lalu orang yang baru justru mereka yang bisa masuk. Dan yang lama itu tidak masuk. Kenapa? Karena ketidaktaatan mereka. Jangan kira-kira ya. Apa yang saudara-saudari yang katakan kepada saya tentang hal tersebut, jangan itu kiranya terjadi. Mari kita tetap konsisten. Sebelum pandemik kita mungkin rajin ke gereja. Sebelum pandemik kita berbakti bersama-sama. Setelah pandemik, sementara dalam pandemi kita sudah terbiasa hanya nonton acara-acara ibadah kita. Hati-hati saudara. Betul, kita tetap dapat diberkati dengan acara ibadah. Tetapi kalau kita hanya beribadah dengan dengan cellphone kita atau dengan laptop kita, ada yang kurang. Loh, apa yang kurang, pendeta? Bukankah sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan? Ya, ada yang kurang, saudara. Terus terang saja. Ya, ada yang kurang. Kenapa? Karena sekali lagi Tuhan telah menjadikan kita semua ini makhluk sosial. Kita bukan hanya mendapatkan satu arah, bukan hanya dari pendeta Rantung atau pendeta siapapun yang berbicara kepada kita keluar dari tablet kita, dari laptop kita. Tetapi mungkin ada juga yang harus kita lakukan, yang mungkin dapat kita miliki bersama, kebersamaan pada saat kita mungkin masuk bersama-sama dalam gereja. Tentu saja. Kalau itu masih aman ya, saya tahu di Indonesia, saya tahu Anda masih lockdown. Kalau masih lockdown,
maka jangan. Kita ikuti prosedur kesehatan. Kita ikuti karena saya harus terus terang ya. Saya harus katakan saudara, masalah pandemik ini sangat serius. Ya, jadi jangan kita jangan kita jadi ekstrim ya. Yang satu tidak perhatikan sama sekali. Mari kita bertemu di dalam gereja walaupun pemerintah mungkin katakan harus hati-hati masih lockdown. Atau yang satunya katakan, oh enggak, saya nggak mau, saya takut sekali untuk masuk gereja sama sekali. Tapi mari kita gunakan apa ya? Mari kita gunakan bisikan Roh Kudus yang berbicara dalam pikiran kita untuk mengetahui apa sekarang tindakan kita. Jadi hati-hati, jangan sampai sama sekali tidak mau masuk gereja dengan alasan lockdown. Atau mari kita hati-hati, jangan sampai tidak memperhatikan masalah kesehatan. Karena ini pandemik ini serius. Ya, saya tahu, beberapa hari ini dengan istri saya, kami sangat sedih oleh sebab orang yang kami kenal sangat baik ya harus meninggal oleh sebab COVID ini. Jadi ini adalah masalah serius, saudara-saudara. Jangan kita anggap remeh. Jangan kita lupakan prosedur kesehatan. Ya, jangan kita lupakan seperti anjuran-anjuran dari bukan hanya pemerintah, tapi dari gereja Masih Advent hari ke-7 sendiri. Vaksin helps. Vaksin itu membantu, vaksin itu dapat memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keselamatan. Apapun terus terang, apapun aliran politik Anda ataupun apa. Tapi saya secara pribadi dengan apa yang telah saya pelajari tentang kesehatan dan lain sebagainya, maka saya tetap yakin seperti apa yang dianjurkan oleh General Conference North American Division bahwa vaksin helps. Maka saya saat ini, walaupun mungkin ada di antara Anda yang mungkin anti vaksin atau tidak setuju untuk dapatkan vaksin, mungkin Anda tidak senang dengan apa yang saya ucapkan, tetapi ketahuilah saudara-saudara, apa yang saya pelajari, apa yang saya telah terima, dan apa yang telah saya doakan, maka saya dapat katakan saat ini kepada Anda, bahwa kalau Anda memiliki kesempatan untuk divaksin, ambillah vaksin tersebut. Ya. Tapi poinnya adalah, kembali kita kepada poin tadi ya, ini dibutuhkan apa ya? Dibutuhkan satu sensibilitas bagi kita untuk melihat bahwa kita harus tetap berada dalam apa? Dalam satu iman, satu keselamatan, dan dalam satu menjaga konsistensi yang umat-umat yang sudah diselamatkan perlu kebersamaan kita. Nah, kenapa saya katakan ini? Kenapa saya mengungkapkan kata kebersamaan ini? Kalau situasinya sudah memungkinkan bagi kita untuk bertemu kembali di dalam gereja, kalau situasinya sudah memadai, mari kita bertemu. Kenapa? Kenapa itu perlu? Kenapa? Karena firman Tuhan yang katakan dari pelajaran kita, Ibrani 3 ayat 12-13 katakan bahwa istirahat di dalam Yesus itu di dalam Yesus itu apa ya? Sangat penting untuk melawan ketidaktaatan. Untuk melawan ketidaktaatan. Dan untuk melawan ketidaktaatan itu diperlukan kebersamaan kita. Diperlukan kebersamaan kita satu sama lain. Dan salah satu bukan satu-satunya ya. Salah satu hal yang dapat kita lakukan dalam kebersamaan tersebut adalah apabila kita tadinya sebelum pandemik telah bersama-sama di dalam gereja, saling menguatkan saat kita beribadah bersama, bersosialisasi bersama, berdoa bersama pada saat kita berada dalam gereja. Kalau itu sudah memungkinkan, kembali untuk kita lakukanlah. Kenapa? Karena firman Tuhan cukup jelas dalam Ibrani 3, 12-13. Katakan apa? Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ayat 13 penting sekali. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Setiap hari nasihati ya. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Hal ini menyatakan bahwa kita saling menasihati apa ya? Setiap harinya. Nah, seringkali itu tidak dapat kita lakukan karena mungkin kesibukan kita dan lain sebagainya. Walaupun anjurannya setiap hari. Tapi jangan sampai tidak ada hari sama sekali oleh sebab kita tidak ke gereja lagi pada hari Sabat. Ya, jadi poinnya adalah setiap kesempatan yang dapat kita gunakan untuk bertemu di dalam ibadah-ibadah pertemuan-pertemuan kudus. Jika itu memungkinkan, lakukanlah saudara-saudara. Lakukanlah. Gunakanlah tempat-tempat setelah kita beribadah kepada Tuhan
bertemu dengan satu sama lainnya supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Diperlukan. Tuhan menginginkan kita itu apa? Saling memiliki hubungan sosial, dalam arti juga sosial dan spiritual, saling menasehati satu dengan yang lain. Ibrani 4 ayat 1 kemudian dikatakan apa? Sebab itu baiklah kita, bukan hanya saya, kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan atau yang ketinggalan. Kenapa? Karena kalau kita bersama-sama itu maka tidak akan ada yang ketinggalan. Jadi jangan kita katakan ya itulah untuk itu ya kelompok tertentu sajalah yang lakukan itu, ya kita ya biasa nanti sajalah. Jangan seperti begitu. Ya, kalau kita bisa bersama-sama, maka kita lakukan itu semuanya bersama-sama dan tidak akan ada apa yang dianggap, dikatakan apa di sini, ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya, apa dikatakan? Masih berlaku. Jadi istirahat di dalam Yesus. Satu poin yang akan menjadi perhatian kita pada saat ini adalah bahwa istirahat di dalam Yesus itu adalah hal yang Yesus dapat apa? Berikan kepada kita. Dan bagaimana kita mempertahankan istirahat dalam Yesus tersebut pada saat kita bersama-sama, saling bahu-membahu, saling menasehati, saling menguatkan satu dengan lain. Idealnya di setiap hari, puji Tuhan, oleh sebab itulah kita memiliki apa ya? Ibadah kita setiap harinya. Itulah sebabnya jemaat Fisdak kita memiliki ibadah setiap harinya supaya kita saling apa? Diingatkan, saling dinasehatkan satu dengan yang lainnya, saling berdoa satu dengan yang lainnya. Saya bersyukur pendeta muda Tulus selalu mendoakan saya dengan saudari Iin ya. Setiap kali mereka memimpin, saya tahu memimpin kegiatan acara ibadah hari Jumat dan Sabat malam, pendeta muda Tulus dan saudari Iin selalu mendoakan saya. Dan bukan itu saja, saudara-saudara lainnya saya percaya juga kita saling mendoakan satu dengan lain, bukan hanya saya yang mendoakan Anda. Dan hari ini saya mendapatkan satu seseorang, kakak, saya percaya kakak dari saudari Silvana Masi Londa yang katakan hari ini saya mendoakan 10 nama dan salah satu nama adalah nama saya sendiri, saudari Seska Londa ya. Dia mendoakan saya. Itu sangat menguatkan ya. Kalau kita saling menguatkan satu dengan lain setiap hari. Apalagi kalau kita mungkin sudah sibuk setiap hari, maka minimal di hari peristirahatan, hari Sabat, apabila kita bisa bertemu bersama-sama, saling menguatkan, ibadah setelah ibadah, itulah mungkin yang dapat kita lakukan. Rasul Paulus dalam Roma 15, ayat 30-32 katakan, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Jadi Rasul Paulus ingin ada orang-orang yang berdoa. Jemaat di Roma itu dapat berdoa seperti mendoakan dia. Ya. Seperti apa? Kepada Allah untuk aku. Supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea. Dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Ayat 32. Agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Kita membutuhkan kesegaran saat kita bersama-sama berdoa, bersama-sama mempelajari firman Tuhan, bersama-sama datang di tempat ibadah, jika memungkinkan atau jika sudah memungkinkan di hari Sabat. Pada saat itulah, maka kita memiliki kesegaran, memiliki istirahat yang sejati di dalam Yesus. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, terima kasih masih bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak hingga saat ini. Baik, mari kita masuk ke bagian kedua. Tentu jika ada tambahan sebelum kita masuk bagian kedua, tambahan mungkin pertanyaan ataupun hal-hal lain yang dapat disampaikan, silakan. Ada kira-kira? Dari orang tua saya, Papi Mami, dari Om Rain, tadi saya lihat. Oh ya, Om Rain, jika ada tambahan Om Rain, silakan Om Rain. Kedengaran, Dep? Ya, kedengaran, sudah kedengaran Om, silakan. Ya. Sangat lengkap, Dep. Cukup baik sekali. Karena dengan cara beginilah hidup kita bisa bukan lebih panjang, bisa menjadi berkat juga bagi keluarga dan orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Om Rain, mungkin ada satu waktu kalau Om Rain sudah siap, kita ingin mendengarkan kesaksian ya.
kesaksian-kesaksian terus dari Om Ren. Terima kasih khususnya waktu Om Ren ada di operasi waktu lalu. Jika Om Ren sudah siap satu saat ya. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Om Ren. Baik, ada lagi mungkin dari Papi Mami, Bapak Simatupang atau Bapak Siregar, Ibu Debbie. Silakan jika ada. Ibu Esther, Saudari Lucy. Jika tidak ada, mungkin dari live stream, Dek. Silakan, Dek. Pendeta, ini ada pertanyaan dari Om Didi. Dia bilang istirahat itu memang perlu. Apakah kurang istirahat itu dapat menjadi efek akan hubungan kita dengan Tuhan? Ya, jadi tentu saya ingin lihat istirahat dalam arti mungkin ada banyak ya konsep istirahat itu, tapi mungkin taruhlah dalam arti kurang tidur begitu ya, kurang tidur, kurang lebih begitu ya. Jadi tentu saja ada efek ya secara medis, saya percaya Saudara Didi lebih tahu dari saya. Tapi dari buku-buku yang istri saya baca, khususnya yang dia share kepada saya, dia katakan bahwa memang ada begitu banyak masalah-masalah fisiologis yang akan menjadi bagian orang-orang yang kurang istirahat. Dan bukan itu saja, bukan hanya masalah fisiologis, tapi juga masalah hubungan-hubungan dengan sesama. Ya, misalnya kalau orang kayak saya sendiri secara pribadi ya, mungkin kalau saya kurang tidur atau apa ya gampang apa ya, gampang marah mungkin, gampang tersinggung dan lain sebagainya ya. Jadi kita tidak berada dalam satu pemikiran yang apa ya, yang tenang dengan kata lain. Kita akan terus gelisah, kita mungkin akan cemas, kita akan komplain, kita akan terus apa ya, komplain dan lain sebagainya. Dan ini bukan hanya merusak hubungan kita juga dengan sesama, tetapi bahkan kita mungkin dapat menjadi seperti orang-orang Israel di padang gurun yang apa ya, mempertanyakan terus, menggerutu terhadap Tuhan. Dan itu tentu saja akan berakibat rusaknya hubungan kita juga dengan apa ya, dengan Tuhan, karena kita tidak berserah mungkin ya. Dan itulah sebabnya, ya saya tahu ada mungkin banyak faktor yang menyebabkan seorang tidak dapat tertidur. Tetapi seringkali yang dapat saya lihat juga adalah bahwa orang sukar tertidur mungkin diperlukan ya, seringkali yang dianjurkan oleh dokter-dokter yang bahkan tidak percaya Tuhan. Wah, Anda harus mengkondisikan pikiran Anda, tidak boleh ada TV, tidak boleh apa, supaya Anda bisa tenang, supaya kalau bisa dengar lagu-lagu yang tenang, ya dan lain sebagainya. Ada begitu banyak cara, tarik nafas dan lain sebagainya. Tapi poinnya adalah, kenapa kita tidak berdoa? Kenapa kita tidak berserah? Kenapa kita dianjurkan bermeditasi? Kenapa kita tidak apa? Menenangkan pikiran dengan mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kebesaran Tuhan. Ya, dan kita dapat minta kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, supaya dapat beristirahat, maka kita dapat juga meminta hal tersebut kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, saya perlu istirahat, saya perlu tidur saat ini. Agar saya memiliki hubungan yang baik dengan sesama, dengan Engkau. Berikanlah. Kita memiliki ketenangan tersebut dan kita percaya, maka saya percaya Tuhan tidak akan memberikan batu pada saat kita minta roti kepadanya. Terima kasih Saudara Didi. Ya, mungkin ada yang mau tambahkan pertanyaan tersebut, silakan. Silakan Saudari Debbie, di unmute dulu. Terima kasih Pendeta, kelihatannya memang bagus sekali. Inilah yang terjadi. Bagaimana saya mau bertanya Pendeta, untuk zaman sekarang, anak-anak itu kan, anak-anak kita itu sibuk dalam pekerjaan, kadang-kadang pulang sudah larut malam. Nah, yang saya mau tanyakan, anak-anak itu kan dititip sama oma opanya. Contohlah saya suka jaga cucu sampai malam gitu. Nah, apakah itu bukan satu kesalahan? Karena anak-anak sekarang susah diingatin, susah dinasehatin. Jadi udah zaman milenial sekali ya. Jadi tidak bisa lagi menerima apa yang orang tua sampaikan. Nah, itu kira-kira apa yang ya selain kita tetap orang tua berdoa, kan kita juga enggak bisa pungkiri dengan keadaan sekarang, anak-anak apalagi pandemi sekarang, daripada dititip ke orang lain, mending ke opa omanya. Jadi itulah suka terganggu juga opa omanya, gangguan tidur. Jadi anak-anak kalau mau tidur susah-susah gampang, ikutin mereka punya bermain dulu atau apa dulu. Jadi kadang kita sudah ngantuk, tidak bisa tidur lagi. Nah itu satu kesalahan
Dan kira-kira ada nggak solusi apa yang kita harus buat itu pendeta Jadi biar tidak berlarut-larut itu. Makasih. terima kasih Saudari Debbie. Tentunya ada begitu banyak hal, mungkin ada banyak orang-orang tua yang juga dapat memberikan tips, tapi mungkin yang dapat kita pikirkan saat ini adalah bahwa ya mungkin kita dapat berdoa untuk dapat set up boundary. Kita dapat membuat apa ya? Pagar, ya, memagari keadaan kita. Apa artinya memagari keadaan kita? Jadi sebelum anak-anak itu mungkin dititipkan kepada kita, mungkin kita bicarakan dulu dengan orang tua mereka dan juga anak-anak tersebut. Well, ada peraturan-peraturan di rumah kami. Apa misalnya pada saat jam 10 kita akan matikan lampu, jam 10 internet mungkin kita akan matikan, tidak ada lagi TV yang akan dinyalakan. Bagaimana? Setuju kira-kira untuk kenapa? Karena kita perlu istirahat. Lalu solusinya apa? Kalau mereka bilang apa ya kalau ada sesuatu jam-jam yang diambil dari mereka. Tadinya mereka biasa tidur sampai jam 12, sekarang ditidur harus jam 10 misalnya. Apa kira-kira? Well, kalau mereka bisa tidur, maka pada saat mereka bangun pagi, mari kita lakukan sesuatu yang mereka sukai, jalan-jalan dengan mereka, pergi kemana. Jadi kita kita buat timbal balik, bukan timbal balik, kita kompensasikan apa yang waktu yang sudah kita ambil buat mereka beristirahat paginya itu apa yang akan kita lakukan bersama-sama dengan mereka yang mungkin akan menarik perhatian mereka. Tetapi poinnya adalah mari kita yang buat setup, kita yang adult bukankah kita yang orang tua, kita yang lebih tahu dari mereka. Seringkali mungkin mereka ada maunya, tetapi kita tahu mana yang terbaik karena kita sudah alami. Kita sudah alami bagaimana pada saat saya tidur-tidur malam, apa akibatnya terhadap kesehatan saya. Jadi kita yang sudah lebih tahu, kita yang sudah harus lebih apa? Set up the boundary, ya pagar tersebut atau batasan-batasan itu sudah harus kita yang buat. Kenapa? Karena kita sudah lebih tahu daripada anak-anak ini. Jadi mudah-mudahan, saya tidak tahu apakah ini bisa dipraktekkan, tapi marilah kita set up boundary. Sebelum kita set up boundary, batasan tersebut, mari kita juga nyatakan kepada mereka, diskusikan kepada mereka, ini yang kita mau apa. Inilah batasan yang ada dalam rumah kami, mari kita ikuti. Ya. Dan apa kira-kira kompensasinya? Mungkin bisa dibicarakan bersama-sama dengan anak-anak tersebut. Mudah-mudahan ada yang mau tambahkan mungkin sehubungan dengan pertanyaannya Saudari Debbie. Ada kira-kira? Pendeta. Ya, silakan. Tadi siapa yang mau sampaikan? Oh, jika tidak ada lagi, ya silakan deh. Jika ada tambahan lagi dari live stream. Oh, sudah nggak ada tambahan dari live stream, pendeta? Oh, tidak ada. Oke. Jika tidak ada, mari kita tentunya masuk ke bagian yang kedua ya. Saat ini saya terus terang mengajak kita semua untuk terus mendoakan keluarga daripada Ibu Betty Kaumpungan ya. Bapak Weni Mawuntu ya, pada saat kami mendengar beristirahatnya Ibu Betty itu sangat menyedihkan sekali. Ini satu keluarga, Bapak Weni dan Ibu Betty Kaumpungan. Kami hanya mungkin melihat mereka, kenal mereka lebih dekat mungkin di Amerika Serikat, tapi mereka telah bahkan mungkin menganggap saya itu sebagai anggota keluarga begitu sendiri ya, karena pada saat saya sakit, waktu saya kena COVID tahun lalu ya, setelah saya sembuh dan lain sebagainya, mereka waktu itu masih bekerja di, kalau tidak salah, di Massachusetts ya, tempatnya mereka kirimkan sayur-sayuran kepada kami. Dan setiap ada acara-acara di jemaat kami seperti camping jemaat kami, mereka selalu datang dan juga membawa sayur-sayuran dan lain sebagainya. Jadi saya sangat terkesan dengan keluarga ini, dengan Bapak Weni dan juga Ibu Betty Kaumpungan. Jadi kami pada satu sisi kami bersedih, tetapi di sisi yang lain kami percaya pada saat Yesus datang, kita akan kembali bertemu. Jadi saya ingin kita semua, bukan hanya saya, kita semua akan terus mendoakan keluarga Mawuntu Kaumpungan yang dalam keadaan duka pada saat ini. Baik, saudara lain, ada lagi hal-hal yang dapat kita doakan sehubungan dengan ya. Ada dari live stream? Ada beberapa ini pendeta dari live stream. Yang Ya, pertama silakan. dari pendeta Rain Aloh, kalau tidak salah. Tolong doakan keluarga yang berduka SWOT PI atas meninggalnya saudara Fani SWOT, pendeta. Oh, oke, iya. Ya, saudara Fani SWOT saya percaya dia anggota Laguna ya. Ya, di Amerika ditulis.
Ya, dia di anggota ya Fanny Suot ya, kakak kelas atau kami sama-sama tamat kalau tidak salah ya. Dia mungkin kakak kelas ya di Universitas Kelabat ya, kita doakan. Ya, terima kasih Pendeta Ren Alo ya, terima kasih. Ada lagi yang lainnya, Dek? Lalu dari Ibu Helen katanya tolong doakan Carlos Asusa yang sakit sedang kena COVID, Pendeta, dan ada komplikasinya dengan jantung dan paru-paru. Oh, ini Ibu Ellen. Helen Manik McDonald. Oh, oke, Ibu Ellen ya. Ya, Bapak Saudara Carlos Asusa ya. Iya. Ada lagi, Dek? Silent request dari keluarga lelaki senior, Pendeta, dan Evi Angelo. Oke, Evi Angelo ya. Baik. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang mendukasi dalam takhta kerajaan surga, pada kesempatan yang indah ini kembali kami datang memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Engkau ingatkan kembali kepada kami untuk tetap dapat kuat di dalam iman. Untuk dapat melihat bagaimana Engkau telah memberikan satu kesempatan kepada kami untuk bersama-sama dengan Engkau, perhentian yang Engkau telah berikan kepada kami. Dan biarlah kami terus memiliki kepercayaan, kesetiaan dalam mengikuti seluruh kehendak-Mu sebagai umat-umat yang telah Engkau selamatkan di dalam kasih karunia-Mu. Dan biarlah Tuhan pada saat kami bersama-sama berjalan dalam satu iman yang menguatkan, biarlah kami saling membantu satu dengan yang lain. Biarlah kami memiliki satu kesempatan untuk saling menasehati satu dengan yang lain, berdoa untuk satu dengan yang lain, memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Kami Tuhan sudah merasakan bagaimana sejak 1,5 tahun yang lalu, Umat Fisdak telah memulaikan acara ibadah malam kami dan kami telah mempelajari firman-Mu. Kami telah saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami memiliki kekuatan tersebut Tuhan. Dan biarlah ini dapat selalu menjadi bahagian yang indah dalam kehidupan kami masing-masing. Saling menguatkan sehingga kami tetap kuat di dalam iman. Pada saat ini Tuhan, kami datang dengan hati yang berat. Kami ingin mendoakan keluarga Mawuntu Kaumpungan yang dalam keadaan berduka pada saat ini. Ibu Betty Kaumpungan Tuhan, yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Kami tahu ini satu kehilangan yang besar bagi Bapak Weni, bagi Om Weni dan seluruh keluarga, anak-anak dan cucu-cucu. Kami berdoa kiranya penghiburan dan kekuatan surga dapat menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga Suot Piai, Saudara Fanny Suot yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada istri dan anak-anak. Satu keyakinan bahwa ini bukanlah akhir daripada pertemuan mereka, kebersamaan mereka. Tapi pada saat Engkau datang di kali yang kedua, kami akan kembali bertemu dengan saudara-saudari kekasih kami yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat pada saat ini. Kami juga berdoa bagi keluarga Lam yang berduka oleh sebab putri mereka, Ibu Melanie Lam, Lady Tawas, yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Kiranya kekuatan surga dapat menjadi bagian saudari Lam atau Ibu Lam, Tuhan. Kembali kekuatan penghiburan untuk bertemu kembali dengan Lady dapat menjadi bagian mereka. Kami juga terus berdoa bagi semua keluarga-keluarga lainnya yang masih dalam keadaan berduka, keluarga Da Costa Tuhan, dan keluarga-keluarga lainnya mungkin hamba tidak sempat sebutkan satu persatu. Kami juga datang untuk membawakan permohonan doa. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Ellen bagi saudara Carlos Asusa yang juga dalam keadaan sakit pada saat ini. Tuhan, biarlah jamahan Tuhan dapat menjadi bagian saudara Carlos. Dan jika kemurahan-Mu itu dapat ditunjukkan tentunya, ini dapat menjadi satu hal kami dapat memuji dan terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui yang terbaik. Kami serahkan saudara Carlos ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya. Satu kesempatan indah sahabat lalu bertemu dengan Tante Yeni Poluan Tuhan. Kami berdoa kiranya kekuatan surga terus menjadi bagian Tante Yeni. Kami juga bertemu dengan saudara Paula Carpenter Tuhan. Kami berdoa kiranya kesehatan kekuatan surga terus dapat menjadi bagian saudari Paula Carpenter. Terus menjadi bagian Ibu Pendeta
paruntu Tuhan. Biarnya kekuatan dari surga juga selalu dapat menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami lainnya, bagi Bapak Johan Tambun, bagi Bapak Alden Sihotang juga. Kami terus berdoa untuk nama-nama ini. Kami berdoa kiranya kesehatan yang lebih sempurna dapat menjadi bagian Bapak Asang. Tuhan, kami berdoa juga secara khusus bagi saudari Ellen Timisela, dan khususnya kami juga ingin menyebutkan nama saudari Jane Rononuwu di Philadelphia, Tuhan. Biarlah penyertaan surga dapat selalu menjadi bagian Jane, memberikan kekuatan yang pasti kepadanya. Kami juga terus berdoa bagi saudari Carol Roaring, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan, kehendak-Mu yang terbaik terjadi bagi dalam kehidupan Carol. Dan jika kami dapat bermohon, kami bermohon jika ada kemurahan Tuhan, kesembuhan yang pasti tentunya juga dapat menjadi bagian saudari Carol Roaring. Dan pada saat ini juga kami ingin juga bersyukur Tuhan. Kami ingin bersyukur atas saudara-saudari kekasih kami yang berulang tahun. Khususnya Hamba-Mu ingin menyebutkan saudari Jennifer Asa, anak muda di jemaat kami Tuhan, yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati Jen. Tuhan melihat kehidupannya, perjalanan kehidupannya. Kami percaya, kami hanya dapat melihat bagaimana Tuhan selalu memberikan kekuatan yang pasti kepada Jen. Kami berdoa juga bagi masa depan yang Tuhan sudah tetapkan bagi Jen. Kiranya kehendak-Mu sajalah, rancangan-rancangan-Mu sajalah yang dapat terjadi kepada Jen, Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan menyertai keluarganya, keluarga besar Asa Sumaro, Tuhan. Tuhan akan menjaga mereka. Kami berdoa bagi anak putra mereka secara khusus bagi Jonathan. Kiranya perlindungan kekuatan dari surga akan selalu menjadi bagian Jonathan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi anak muda juga putri daripada keluarga Sihotang Mokalu. Kami berdoa bagi Sherin Sihotang, Tuhan. Tuhan telah menjaga dia di masa pandemik ini dengan kesehatan, kekuatan. Kami terus berdoa. Kiranya Sherin akan terus mendapatkan kekuatan yang pasti dari surga. Dia akan terus bekerja menjadi alat Tuhan untuk menjangkau umat-umat manusia yang saat ini berada di masa pandemik. Tapi pada saat yang bersama, Tuhan terus menjangkau Sherin dengan kesehatan, kekuatan yang pasti dari surga. Hamba-Mu ingin terus berdoa bagi orang-orang tua kami yang hadir pada saat ini. Bagi Om Rain dan Tante Evelyn, kiranya kesehatan, kekuatan surga akan terus menjadi bagian Om Rain. Kami terus juga berdoa bagi orang tua hamba-Mu, Papi dan Mami. Kami berdoa kiranya penyertaan surga akan menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa bagi semua yang sudah hadir. Hamba tidak sempat sebutkan satu persatu. Tapi kiranya penyertaan-Mu Tuhan menjadi bagian mereka. Permohonan-permohonan pribadi daripada Evi dan Angel, bagi Om Yan dan Tante Sin, Tuhan kiranya dengarkan. Biarlah Tuhan mendekatkan mereka selalu dekat ke hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mendengar dan menjawab doa-doa kami. Pimpinlah kehidupan kami hingga Maranatha Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang hamba telah bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Nebus kami. Amin. Lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami. Kembali kita akan bertemu besok di waktu yang sama. Dan kiranya penyertaan surga terus menjadi bagian kita semua. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.